Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Mungkin beberapa di antara kalian akan komen malam ini bahwa gak asik banget, gak ada penelusuran dan lain-lain. Lagi pula kalau kalian lihat saya sekarang lagi duduk di kamar saya, itu tandanya udah dipastikan kita tidak melakukan penelusuran. Sebenarnya rencana-rencana tempat penelusuran, kita udah janjian, kita udah mau kumpul untuk melakukan penelusuran, itu semuanya terpaksa di cancel karena beberapa di antara kita terjangkit atau positif COVID. Lalu keadaan Kota Bandung juga mengharuskan setiap warganya diam di rumah. Kita melakukan lagi PSBB atau semi lockdown, dan benar-benar kita tidak bisa melakukan syuting seperti biasanya. Tapi buat kita ini adalah sebuah komitmen di mana walaupun apapun yang terjadi, sebisa mungkin lah kita memenuhi jadwal kita setiap hari Selasa, setiap hari Kamis untuk tetap posting, untuk menghibur kalian yang mungkin saat ini juga lagi di rumah atau sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat dan lain-lain. Ya semoga tayangan-tayangannya Jurnal Risa bisa menghibur kalian dalam keadaan apapun, dan mudah-mudahan saya juga minta doa supaya nggak cuma Bandung tapi semua wilayah Indonesia itu mendapatkan pencerahan, pandeminya segera berakhir, dan kalian yang sekarang sedang terjangkit COVID, mudah-mudahan juga kalian bisa semangat dan segera pulih. Oke, kita bakal bikin video yang kayak refresh ingatan kalian tentang kejadian-kejadian yang benar-benar saya dan saudara-saudara saya di Jurnal Risa ingat. Masing-masing ternyata punya pendapat yang berbeda, punya episode favorit yang berbeda. Jadi daripada kalian nonton channel yang abal-abal, yang bukan Jurnal Risa, yang sering posting-posting video kita tanpa izin, lah sekarang kita kasih nih khusus untuk kalian di masa-masa kami tidak bisa melakukan penelusuran ini. Saya akan memberikan video-video yang juga direkomendasikan oleh saudara-saudara saya mengenai mediasi yang paling asik versi mereka atau paling berkesan buat mereka, buat kita semua di Jurnal Risa selama ini. Selamat menyaksikan. Kita mulai dulu dari siapa ya? Rai. Semuanya, apa kabar ya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun harus tetap di rumah aja dan jaga kesehatan ya. Nah, kali ini aku mau cerita syuting Jurnal Risa di 2 tahun lalu yang cukup berkesan karena di sini tuh ketemu banyak sosok atau banyak makhluk yang lain daripada biasanya. Nah, si lokasinya ini tuh syutingnya kita di Bandung. Tempatnya ini dekat sama rel kereta gitu, dan begitu kita masuk itu dia terdiri dari beberapa bangunan, dan bangunannya itu bangunan kosong gitu, bangunan besar. Dan kalau siang itu beberapa itu dipakai untuk kerja gitu atau semacam workshop gitu, kayak industri gitulah ya. Nah, sedangkan kalau di malam hari itu emang beneran kosong, yang ada tuh cuma penjaga aja gitu di depan, security di depan. Begitu kita masuk ke dalam tuh udah sepi aja gitu, dan ada beberapa ruangan lainnya itu emang nggak pernah dipakai juga selama siangnya, jadi emang beneran kosong aja gitu. Nah, kenapa berkesan? Karena kita tuh datang ke sana tuh lumayan banyak personelnya, tuh waktu itu yang ikut syuting itu banyak. Terus ada bintang tamu juga, tapi kita bisa sampai dapat 2 part untuk syuting di sana. Karena setiap kita jalan gitu, setiap kita pindah ruangan, jangan kan pindah ruangan, di dalam satu ruangan kita baru jalan dari depan, jalan ke belakang, itu udah beda. Jalan ke sebelah kanannya lagi itu beda lagi gitu makhluknya gitu. Dan di sini tuh nggak cuman yang makhluk-makhluk yang biasa sering kita temuin gitu, tapi ada juga yang emang kayak
penampakannya atau bentukannya tuh lain gitu, kayak ada yang semacam ular gitu tapi badannya masih kayak manusia. Terus ada banyak juga di sini tuh yang jadi semacam tempat pembuangan gitu ya di tempat ini tuh, dan juga ada yang menjaga gitu, ada yang welcome saat kita datang sana, lebih ke ngingetin untuk hati-hati, tapi ada juga yang langsung mengusir untuk kita pulang saat itu juga. Jangan dong, bentar lagi oke. Enggak. Nah, aku tuh berasa banget seremnya tuh ada pas satu scene itu kita lagi jalan, tiba-tiba tuh Riza langsung kepalanya ke atas, terus matanya juga ke atas gitu. Terus kayak kaget gitu, karena itu udah kita tuh udah mulai kayak, tadi kita jalan kayak udah mau udahan aja deh gitu. Tiba-tiba dia kepalanya langsung naik ke atas itu, terus langsung bilang mantog sih gitu. Kalau udah bahasa Sunda ya, jadi yang bener-bener udah ngambek gitu, kasar, kayak cepet pergi dari sini gitu, jangan ada di sini gitu. Dan ya kita kaget di situ. Akhirnya ya udah kita keluar. Itu cukup serem karena gimana sih gitu, jadi emang dia udah ngambek gitu ya, si yang jaga di situ gitu, ada orang yang di situ tuh ngambek gitu, si makhluknya tuh udah ngambek karena kita datang ke sana dan dia merasa terganggu gitu. Itu pun nyambung dengan ada yang sebelumnya juga bilang, si sesepuhnya ini bilang kalau dia tuh nggak apa-apa, jadi selama kita di sana tuh akhirnya dia yang menjaga, karena sebenarnya yang lain itu udah nggak suka dengan kedatangan kita gitu. Mereka merasa terganggu karena biasanya memang malam-malamnya tuh sepi banget gitu, tiba-tiba kita datang dan kita rombongan gitu kan, jadi mereka merasa terganggu dengan segala lighting dan segala macam. Kita datang satu merasa terganggu gitu. Nah, biar nggak penasaran seperti apa sih gitu keseruan dan kesereman kita saat datang ke tempat ini, langsung aja dilihat videonya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat malam semuanya, aku Riri dan di sini aku mau ngebahas kenapa aku pilih episode 107. Jadi episode yang lumayan berkesan. Itu tuh kalau nggak salah judulnya ditinggalkan oleh manusia ditempati oleh hantu. Aku nyontek dulu. Nah, itu kalau nggak salah ada di masih daerah Bandung juga. Dia tuh tempat bekas kayak mobil-mobil habis kecelakaan gitu. Meskipun waktu itu aku kebagian kelompoknya sama Risa, sama Angga, tapi tetap aja Risa tuh suka jail sama aku, sama Fahrul. Jadi kita berdua disuruh masuk ke dalam ambulan bekas kecelakaan. Oh my god. Jadi ya mau gak mau kita harus masuk ke sana. Ini juga udah gak ada lah. Aku di yang kursi supir ya. Bisa bismillah we lah. Da kumaha deui atuh anak bawang. Sarua hayang ceurik teu sih, Ceu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditutup dong. Pas lagi kita deketin ambulans, sebenarnya itu udah kedengeran suara cowok nangis-nangis kayak serak gitu dari dalam ambulan. Sebenarnya males banget sih, tapi ya gimana. Dan untungnya aku boleh masuk berdua sama Fahrul. Walaupun pasti heboh, tapi at least suara dia bikin aku nyaman karena berasa banyak orang aja. Jangan ke aku. Sa, nggak kuat, Sa.
Kenapa ini ngapain nangis banget ya? Ganggu aja ya. Kenapa? Kenapa? Kecelakaan? Gelap? Gak ketolongin? Kenapa? Udah. Gelap apa gimana? Yuk, di luar yuk. Ya, kita keluar ya. Dan menurut aku buat orang-orang yang cukup sensitif pasti bisa dengar karena itu lumayan jelas suaranya. Tapi ke beberapa orang tim BTS aku tanya, mereka nggak dengar sama sekali. Dan bener aja ketika kita masuk kalau aku duduknya di kursi supir, sementara si Farul di passenger seat. Udah males sebenarnya ngeliat ke belakang karena ya ada sosok itu. Jadi yang aku rasain ya dia mendekat dan mencoba untuk ngajak komunikasi. Akhirnya karena ngeliat Farul juga dia udah ketakutan banget dan nggak memungkinkan lah, ya udah aku bilang kayak gitu. Ada minum nggak? Kita minum dulu. Udah, tutupan. Tutup. Sosoknya itu laki-laki, masih muda, dan dia kayaknya tipe-tipe yang pengen kelihatan cool, jadi dia coba-coba nakal, baru-baru nyoba. Aduh, kalau misalkan kalian bisa bayangin ya, fisiknya tuh kayak hancur aja gitu, hancur, mukanya hancur, makanya that's why dia nggak bisa lihat. Dan yang bikin aku berkesan dari semua sosok yang seperti itu biasanya nggak bisa ditolong. Sok lanjutin lagi. Kenapa kelihatannya gelap semuanya? Kalau nangis terus nggak ngerti. Iya, jangan nangis terus sih, ngobrol. Cok kalau mau ngobrol Bilang. biar tahu kitanya kenapa. Mau kamu apa? Rusak pisan ah. Poek. Ini boy, tabrakan teh. Itu naon cing? Nyatu ngarah terang. Poek atau gelap ya maksudnya. Diadunya. Tabrakannya ya. Dia mau ngerasa nyaman di sini. Bukan. Bisa ditolong tuh maksudnya kayak misalkan cara meninggalnya yang kurang wajar, masih ada dendam, tidak ikhlas, kayak misalkan bunuh diri itu udah pasti. Nah kalau untuk sosok ini tuh aku ngelihatnya dia sampai bikin aku nggak bisa lihat sama sekali, jadi kayak beneran ngerasain gimana perasaan dia saat itu.
Jadi aku ngerasa kayak wah ini udah nggak bisa ditolong nih pasti nih, berat banget nih pasti. Tapi ternyata surprisingly dia bisa ditolong dong. Ampun, boy, ampun. Ya, teh bisa nolongan atau kudu kumaha supaya kieu mah gelap banget bener. Bisa cenah dibawa Milik. biasa. Ngilunya ka dieu nya. Tah, Ngiringnya. Yuk ngilu ka dieu, yuk. juk. Itu aku berpikir walaupun aku gak dikasih flashback atau apa sama dia, jadi kayak artinya kalau dia masih bisa ditolong berarti ada satu atau beberapa kebaikan besar yang dia lakukan semasa hidupnya. Entah itu apa, dan sebenarnya aku pengen tahu apa itu gitu. Ya semoga dari sini kita bisa belajar, kalian juga bisa ngambil nilai-nilai manfaat dari tayangan episode 107 ini. Karena jujur ketika disuruh masuk ke ambulan tuh pasti mobil itu kan ngerekam semua kejadian yang pernah terjadi gitu. Entah banyak kematian, situasi yang berat, makanya beneran kerasa banget. Ada dan gak ada sosok tersebut pun mobil tersebut tuh merekam gitu. Jadi vibes-nya juga langsung dek ke aku dan Fahrul. Kenapa kita tiba-tiba pengen nangis? Ya karena auranya udah lain. Ya intinya selagi kita bisa perbanyaklah berbuat kebaikan, karena pasti itu akan bermanfaat untuk orang lain juga buat diri sendiri gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Semoga kalian semua bisa menafsirkannya dengan jelas. Mohon maaf kalau penyampaiannya agak-agak lemes, karena aku masih dalam masa pemulihan. Yap, aku positif COVID. Doakan ketika video ini tayang aku sudah negatif. Dan buat kalian para pejuang COVID juga, semangat, you can do it together, okay? Dan buat kalian yang masih sehat walafiat, alhamdulillah, syukurillah. Kalian harus menjaga imun kalian, jangan lupa berjemur, makan makanan yang bergizi. Pokoknya kita semua harus stay healthy, okay? Hai, semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Kangen banget. Jujur Lis sih, ini kangen banget. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu di episode ini yang benar-benar aku takut parah. Karena kayak awalnya kan sompral, tapi kayak si Uca tuh tiba-tiba ngikutin aku gitu. Kayak kirain aku kan nggak akan ngikutin, ternyata ngikutin banget dong. Jujur Li, aku di situ panik banget. Dan pulang syuting dari situ, aku langsung mimpi buruk banget. Dan paginya aku langsung cerita banget sama Teh Risa. Dan temen sekamar aku juga sampai bilang, Ceyuyun kalau kalian tahu, si Fahrul kunaonnya tiba-tiba jojorowokan. Karena aku di situ langsung pulangnya langsung erep-erep banget. Pulang syuting dari ini, Cekidot, kalian bisa langsung nonton sekarang juga. Siapa? Cina? Ngikutin siapa? Amit. Jadi ngikutin gaya Fahrul tau dia. Wah, merinding banget ini mah demi Allah. Nyarupakeunnya. Disuruh aku mah sama Ayu. Wah, kok sia oge sih? Ditit abi mah ieu. Allahu Akbar, nuturkeun. Jadi ngikutin Sosoknya Fahrul. apa ini sosoknya? Tuh. Astagfirullahaladzim. Ya, sosoknya lebih ke Gunti sih. Sieun ieu mah. Cuman gayanya gara-gara Disuruh aku mah demi Allah. Maaf, ih. Maaf. Ya masih ini jarang terjadi kan. Bener dong.
Terus hampura aja. Hampura iya mah bercanda Sanes heureuy. sanes ieu sanes Embung ceurik nangtang gitu. lain nangtang ieu mah heureuy. Heureuy ai kok ngomong sia jujur. Ameng Jujur. Astagfirullahaladzim. Iya ai kok. Balik di kumaha tuh, kumaha. Bercanda ya mah bercanda. Disuruh sama kakak sama Aiko. Entah soalnya wih deui su. Cek. Hai, selamat malam semuanya. Aku Indi. Di sini aku bakal ngebahas dan bakal menjawab kenapa sih part episode Junarisa yang 159 di menit ke 26 persekian detik. Jadi pengalaman yang menurut aku itu kayak ekstrim, gak terlupakan, kayak ngeri gitu. Oke, itu kejadiannya tuh di salah satu rumah yang emang udah beberapa kali tim Junarisa datengin di Bandung, of course. Dan di situ aku sama Kak Fahrul, ya, berdua tim ciwi-ciwi aja. Dan aku kebagian di lantai 2. Kenapa? Part itu jadi part yang sampai hari ini aku gak akan lupa. Karena waktu aku naik ke lantai 2 itu, ya, kucuk naik, aku lihat ada tali bekas kayak bekas gantung diri gitu, masih nempel di langit-langit di atap-atap gedung tersebut. Gimana nggak shock dong? Shock nih. Oh my god, masih ada. Dan honestly, jujurly, ada hantunya, ada di situ. Hantunya ada di situ, kayak benar-benar memperlihatkan ke aku apa ya, posisi dia ngegantung. Setelah aku lihat itu, datanglah semua kayak hantu-hantu yang badannya besar-besar. Tiba-tiba aku kayak setengah tidur, aku kayak tidur tapi nggak tidur loh, kayak erep-erep gitu, merem. Kalian bisa lihat sendiri ya videonya. Di jangan, Di. Bangun, Di. Hey. Wake up, dear. Bangun. Sok. Kalau misalnya nggak mau ngomong, hudang. Aduh, rek cicing wae. Di. Aduh, bismillah. Indi, sakirana rek sarema di kosan weh. Indi. Aduh, tuh takut aku juga. Indi. Please Indi bangun Indi. Astagfirullahaladzim. Sampai dalam awang-awang aku, di dalam diri aku, pas aku lagi merem, bener-bener aku kayak nggak bangun, kayak tidur, kayak bener-bener lost kayak gini. Kayak raga aku tuh ditarik sama ada yang kayak gede banget, kayak gede hitam gitu, ditarik tangan kanan aku inget banget rasanya ini dipegang, ini panas tapi dingin kayak gini, kayak tercengkram gini, terus kayak narik. Dan aku ngerasa badan aku tuh udah setengah pergi. Jadi raga aku nyawa apa gimana nggak ngerti guys, aku bisa menjelaskannya. Itu udah ada di tangga, jadi kayak diri aku yang merem sama awang-awang aku kayak lelembutan kalau bahasa Sunda mah, udah di tangga, turun tangga, kayak turun tangga. Dan aku ngeliat tangan aku tuh ditarik gini nih ngeliat.
Ini Allah Akbar Allah. Ayo ditarik. Jangan narik. Bawa ke bawah. Nggak bisa nahannya. Aku ditarik. Anakku mati. Nggak mau, jangan. Kenapa ya dia tuh gitu banget dia? Jadi gini, dari awal ada yang marah. Marahnya gara-gara cinta. Iya. Jadi, ada yang marah, tapi apa ya? Dia tuh sepuh di sini, tapi bentar ya, nggak benar ya. Ditarik kakak ke bawah. Ya udah. Alhamdulillah saya balik lagi, aku balik lagi, tek, hek, bangun aja kayak, ya udah, aku sampai, aku bilang kan di videonya kayak, aku takut mati, itu bener-bener takut, kayak udah nggak ada di raga aku gitu loh, kayak takut banget, nggak mau lagi kayak gitu. Kalian kalau misalkan lihat aku bubuk tuh happy, tapi nggak apa-apa, aku emang mau menghibur kalian, jadi kalau aku bubuk banget it's okay, oke, demi kalian ya. Oke, buat saya yang paling berkesan itu adalah ketika saya dan saudara-saudara saya di Jurnarisa datang ke sebuah pemakaman umum di kota Bandung. Itu kalau nggak salah episode 145. Dan saya inget banget di menit ke 24 lewat 40 sekian ada satu momen di mana saya bermediasi atau tiba-tiba masuklah sesuatu yang saya pikir ya udahlah Kunti gitu ya, perempuan. Ya memang sebenarnya Kunti, dan kita tuh biasa aja kan sebenarnya dengan sosok Kunti karena emang sering banget kan masuk kuntilanak nangis apa-apalah gitu. Tapi yang kali ini tuh berbeda. Aduh, gila, itu sampai speechless beberapa detik. Dan maksudnya setelah saya bermediasi pun saya sama Angga sama Indi kalau nggak salah sama Iko juga itu yang geleng-geleng kepala. Gila. Ini adalah salah satu momen paling ngeri di mana saya harus bermediasi dengan sosok yang adalah penggemar atau penonton Jurnarisa. Bayangin, kepikirannya tuh masih sampai sekarang. Ya Allah, ya udah, gak mau bayang. Al-Fatihah buat almarhumah. Kalian bisa lihat cuplikannya seperti apa. Aku bingung, aku takut. Nggak mau, takut. Aku lemes banget. Ini bohong ih. Kayak naon sih? Hei. Tunggu, aku panas pisan. Sok. Kayak naon cik? Kenapa sih? Saya teh suka nonton. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh kenapa jadi gini? Udah gak percaya. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain sih kayak gini? Aku gemeter. Allah Akbar. Kamu ngalamin apa harus kayak gini?
ngerasa sendirian, nggak punya siapa-siapa. Terus? Gelap, Iya. Saya ngerti, pasti jadi lebih sendiri ya sekarang ya. Tapi saya nggak bisa bantu, nggak bisa gimana-gimana. Dah itu mah pilihan kamu sendiri. Tahu, saya juga tahu. Tapi nggak bisa gitu dibantuin apa gitu. Ya nanti setelah ini kita hanya bisa bantu doa. Mendoakan saja kamu, apa yang harus saya lakukan saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa berkata-kata. Astagfirullahaladzim. Aku nggak pernah ada mediasi sosok yang pernah nonton kita. Udah. Ya Allah, sedih. Udah, yuk maju. Nah, cewek-cewek udah kasih komentar mereka dan kita udah kasih cuplikan episode-episode mana aja yang menurut kami berkesan, menyeramkan, atau bahkan kebayang-bayang sampai sekarang. Nah, yang cowok-cowok belum kan? Kalian bisa tonton nanti hari Kamis jam 9 malam. Gimana cowok-cowok Jurnalisa mendeskripsikan momen paling berkesan ketika mereka atau yang lain mediasi. Kita tonton di episode selanjutnya. Stay safe ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai, kami Jurnalisa. Kami Jurnalisa. Kami Jurnalisa. Kami Jurnalisa. Kami Jurnalisa. Kami Jurnalisa. Hai, kami Jurnalisa. Kami Jurnalisa. Hai, 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 kami Jurnalisa. Kami Jurnalisa. Cari foto kita di sekitaran jalanan di Bandung ya. Foto di sana, upload di Instagram kamu. Tag @tim_Jurnalisa. Kasih hashtag motoin Jurnalisa. Nanti bakal ada hadiah buat kamu. Dan pastinya Hati-hati Jangan mengganggu pengguna jalan. dan jangan membahayakan diri kalian. Jangan membahayakan diri kalian ya. Jangan membahayakan diri kalian ya. Dan jangan membahayakan diri kalian ya. Dan saya Bencong.